Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Meteo dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Kak Meteo. Oke adik-adik yang besok akan melaksanakan lomba ataupun kompetisi Olimpiade Topaz 2021, yaitu untuk mata pelajaran Math, Sains, dan Bahasa Inggris untuk wilayah 2 di Jawa Barat. Di video kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana prosedur ketika kalian memasuki ruangan online untuk melaksanakan kompetisi Topaz Olimpiade 2021. Langsung aja, langkah pertama, yang pertama kita harus membaca juknisnya terlebih dahulu. Nah, juknis bisa kalian download di websitenya SD Islam Teratai Putih Global, seperti yang pada video sebelumnya sudah kakak jelaskan. Dan di sini kakak sudah punya juknisnya, kita akan baca dan simak bersama-sama. Yang pertama adalah prosedur dan tata tertib perlombaan. Kita lewat dan skip, langsung lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ini peserta diharapkan monitoring grup 30 menit sebelum jadwal perlombaan dimulai untuk menghindari keterlambatan. Karena apa? Link dan password Zoom akan di-share di grup peserta 15 menit sebelum jadwal perlombaan dimulai. Artinya setiap 15 menit mulai dari jam 7 ataupun jam 7.30, guru ataupun pengawas sudah men-share link dari Zoom-nya. Cuma nanti kita ada teknik yang berbeda, kalian bisa gunakan. Dan di link soal dan password akan di-share pada waktu pengejaan, yaitu matematika jam 8, sainsnya jam 9, dan bahasa Inggrisnya jam 11. Kemudian yang ke-8, orang tua atau pendamping peserta tidak diperkenankan untuk membantu peserta selama pelaksanaan Olimpiade berlangsung. Artinya orang tua tidak boleh berada di samping kanan kiri ataupun depan belakang kameranya. Dan yang ke-9, peserta wajib masuk di ruangan Zoom sesuai dengan data yang sudah dikirim oleh panitia. Jadi pastikan kalian sudah membaca daftar nama peserta dan melihat siapa nama pengawasnya. Jangan sampai kalian salah masuk ke dalam roomnya. Dan kemudian di nomor 10 ya, jika peserta terlambat bergabung, peserta tetap diizinkan untuk mengikuti perlombaan tetapi tidak akan mendapatkan perpanjangan waktu. Dan nomor 11, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat hitung apapun selama pelaksanaan Olimpiade berlangsung. Kemudian, selama pelaksanaan tidak ada tanya jawab melalui ruang Zoom, dan guru mapel serta personal chat ke dalam admin yang ada di Zoom. Kemudian pastikan teliti baik-baik jawaban sebelum dikirim dan dikerjakan secara mandiri tanpa bantuan siapapun. Dan bagi peserta yang mengirim jawaban melebihi batas waktu yang ditentukan, maka nama ataupun nilai tidak akan terikat di dalam sistem pusat Topaz Olimpiade. Jawaban yang dinilai adalah jawaban yang pertama kali dikirim. Artinya kalian hanya bisa mensubmit formnya ataupun soalnya hanya 1 kali. Dan selanjutnya, soal berisi 50 pilihan ganda dengan poin nilai seperti berikut. Kalau kalian benar, kalian mendapatkan 2. Kalau kalian salah, kalian mendapatkan 0. Dan tidak menjawab juga mendapatkan skor 0. Kemudian peserta yang lolos ke grand final adalah peserta yang mempunyai grade nilai minimal 70 ke atas. Dan pendaftaran babak final akan melalui link yang sama dan nanti akan diinfokan oleh panitia. Pelaksanaan Topaz dilaksanakan secara online menggunakan handphone ataupun laptop dan aplikasi Zoom dan Google Form. Kemudian di sini ada peraturan dan ketentuan di Zoom meetingnya. Yang pertama, peserta wajib mempunyai 2 device, baik 1 laptop dan 1 HP, maupun 1 handphone dan 1 handphone juga. Artinya kalian menggunakan 2 handphone ya, itu bisa. Dan yang kedua, peserta wajib memposisikan kamera Zoom di sebelah kanan atau kiri 1 meter sampai 1,5 meter jaraknya. Artinya kamera nih kita taruh depan, jarak kanan kirinya kita itu harus ada 1 meter ataupun kurang lebih 1,5 meter. Selama pelaksanaan Olimpiade berlangsung, peserta dilarang meninggalkan ruangan Zoom ya, terkecuali mungkin kalau kalian terkendala koneksi, itu harus laporan pada panitia ataupun pengawasnya. Zoom wajib digunakan
menggunakan nama lengkap peserta. Jadi nanti kalau kalian menggunakan akun ayah bundanya, jangan lupa merename namanya di dalam ruangan Zoom, dan nanti akan kita praktekkan di sini. Kemudian kamera Zoom harus selalu on, harus selalu aktif saat mengerjakan soal. Dan selama Olimpiade berlangsung, semua peserta Topaz dilarang bersuara maupun berisik sebelum ataupun saat kalian mengerjakan soal tersebut. Kemudian apabila sudah selesai mengerjakan soal dan mengklik tombol kirim ataupun submit, maka peserta diperbolehkan meninggalkan dan atau ruangan Zoom tanpa berpamitan dengan host ya. Baiknya kalian berpamitan nggak apa-apa ya. Dan yang terakhir di sini ketentuan menjawab di Google Form. Yang pertama, peserta wajib mengisi biodata yang ada di Google Form. Kemudian setelah semua data terisi, tekan tombol berikutnya dan lanjut mengerjakan soal. Dan itulah untuk juknis yang ada di Topaz Olimpiade 2021. Selanjutnya kita akan langsung bagaimana caranya masuk ke dalam Zoom-nya, kemudian mengerjakan simulasi soalnya setelah yang satu ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana caranya kita mau bergabung dan masuk ke ruangan pengawas, yaitu ruang Zoom-nya. Jadi di sini kita sudah bikin sub button untuk pengawas, silakan dilihat di bagian kanan. Dan video ini kita coba menggunakan laptop ataupun komputer, dan nanti setelah ini kita akan coba menggunakan handphone yang ada di sini. Dan di sini sudah ada tampilan untuk room pengawasnya. Kita harus cek dia siapa nama pengawas kita. Jadi kalian harus cek daftar nama peserta yang ada di daftar peserta ini. Dan kemudian setelah kita tahu siapa pengawas kita, 30 menit sebelum pelaksanaan lomba, silakan kita langsung join ke dalam Zoom meetingnya. Nah, di sini saya sudah coba klik nama pengawasnya, dan tadi kita klik nama pengawas ini, kemudian nanti Zoom-nya akan connecting dan menunggu masuk. Dan di sini sudah masuk, pastikan kita join with komputer audio. Kenapa? Kalau kita nggak klik ini, otomatis suara kita ketika kita bertanya, kita tidak akan masuk ke dalam monitor dari si pengawasnya. Kita klik join dan kita sudah masuk di sini. Kemudian ini tombol mic untuk mute dan unmute-nya. Dan kita bisa mengubah nama kita di sini. Caranya klik partisipan yang ada di sini, kemudian pilih punya kita yang mana nih, misalkan yang ini, lalu klik more, ada rename di sini harusnya, ya. Jadi kalau kita klik more di sini ada rename. Nah, rename ini kita ganti, misalkan di sini namanya Ibnu Edi Wono, enter, dan nama kita akan terganti. Begitulah cara untuk merename-nya. Dan kemudian bagaimana caranya ketika kita diberikan link soal. Misalkan pengawas sudah memberikan link soal ke dalam grup, ya, grup WhatsApp yang ada. Nah, misalkan di sini grup WhatsApp-nya tadi saya sudah buat, oke. Nah, di sini ada link soal, misalkan sudah dibuat link soalnya, kita klik link soal yang diberikan oleh pengawas, dan di klik linknya maka kita diminta untuk mengisi alamat emailnya. Kita isi alamat emailnya. Kemudian setelah kita mengisi nama alamat emailnya, lalu kita isi nomor peserta. Misalkan di sini nomor pesertanya. Kemudian nama pesertanya jangan lupa usahakan mengisi nama peserta menggunakan huruf kapital. Lalu pilih kelasnya dan asal sekolahnya. Kemudian kita isi asal kota penyisihan. Asal kota penyisihan ini adalah kota Bekasi ya, walaupun kalian dari Depok dan Bogor dan sekitarnya tetap diisinya Bekasi. Lalu kita isi di bagian sini, passwordnya kita isi sesuai yang diberikan oleh pengawas, baik di dalam grup maupun di dalam Zoom. Lalu klik berikutnya. Maka kita sudah langsung tampil soalnya dan kita langsung isi soalnya. Jangan lupa setelah kalian mengisi 50 soal, cek kembali jawaban kalian, lalu klik kirim sebelum jam pelajaran, sebelum jam kompetisinya berakhir. Lalu kita klik kirim. Dan otomatis
jawaban kita sudah terkirim dan terekam. Nah, seperti itulah bagaimana caranya masuk ke dalam room Zoom dan mengisi biodata kita, termasuk mengerjakan soalnya. Sekarang bagaimana caranya kalau kita menggunakan handphone? Nah, misalkan di sini saya menggunakan handphone, kemudian kita cek grupnya yang tadi diberikan soalnya. Tapi sebelum menjawab soal atau mengisi formnya, tentunya kita harus masuk ke dalam room pengawasnya. Jadi di sini kita masuk dulu ke website SD-nya, kemudian kita pilih pengawas kita siapa. Nah, di sini kita pilih pengawasnya. Tadi saya milih pengawasnya adalah Abdul Hamid ya. Lalu diklik fotonya, maka kita akan otomatis join masuk ke Zoom-nya. Nah, seperti ini. Dan di sini please wait, the meeting host will let you in soon. Jadi artinya kita menunggu pengawas untuk mengadmit Zoom kita. Nanti di room pengawas setelah di-admit kita akan masuk. Nah, ini udah masuk ke dalam Zoom-nya dan pilih call using internet audio. Untuk apa? Supaya suara kita ketika kita bicara kita terdengar oleh pengawasnya. Dan sudah masuk ke dalam Zoom, kita cek kembali grup WhatsApp-nya, karena nanti akan dikirim link soal ataupun link biodata untuk mengerjakan olimpiade tersebut. Nah, sekarang kita cek grup WhatsApp-nya di bagian grup. Oke, nah langsung kita klik soalnya. Lalu di bagian sini sama seperti yang tadi, kita langsung mengisi email kita. Kemudian isi nomor pesertanya, nama pesertanya, usahakan menggunakan huruf kapital. Pilih kelas, kemudian asal sekolah, asal kota penyisihan yaitu Bekasi, kemudian passwordnya. Lalu klik berikutnya, dan kita sudah siap langsung mengerjakan soal. Lalu pilih jawaban yang benar dan seterusnya sampai 50 soal. Lalu setelah selesai jangan lupa klik kirim. Dan soal sudah terkirim. Jangan lupa nanti di bagian Zoom-nya kita harus mengaktifkan kamera, ya. Nah, kamera ini harus kita aktifkan. Nah, cuma karena di sini kameranya sedang saya gunakan, jadi saya tidak bisa menggunakan kamera. Tapi saya coba untuk menggunakan kamera yang ada di handphone saya. Izinkan. Nah, kamera kita harus berada di depan dan jaraknya harus ada 1 meter kanan kiri. Artinya ketika kita landscape nih kamera kita, jarak kanan kiri dari badan kita itu harus 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, ini contohnya ya. Saya perlihatkan seperti ini contohnya. Baik, itu saja untuk video bagaimana pelaksanaan TOPAS besok di hari Minggu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengisi biodatanya setepat mungkin dan usahakan gunakan huruf kapital. Kenapa? Kalau kalian salah mengisi hurufnya, jadi panitia bisa tahu minimal huruf kapital lebih mudah dibacanya. Thank you untuk hari ini dan semoga kalian meraih prestasi di ajang besok dan sampai berjumpa besok hari Minggu dan sampai berjumpa juga di babak grand final nanti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.